Jadi ternyata orang sakti ini tadi adalah juga seorang raja, Raja Sipahit Lidah, yang menguasai seluruh wilayah pada zaman itu. Sudah beberapa kali Raja Banting diperingati oleh Sipahit Lidah, namun si Raja Banting semakin menjadi-jadi kelakuannya. Saudara, di sebelah kiri saya ini adalah potongan batu sungkai. Sepintas lalu ini adalah batu biasa atau batu beton buatan hasil ukiran, tetapi ini adalah asli batu sungkai. Berasal dari Desa Muara Jernih, Kabupaten Sarolangun Bangko, kalau sekarang disebut Kabupaten Merangin. Batu sungkai adalah fosil kayu yang banyak terdapat di Sungai Pedalaman Provinsi Jambi, khususnya di Kabupaten Merangin. Ini adalah benar-benar batu fosil yang asalnya dari kayu, sehingga akibat proses alam ribuan tahun menjadi batu. Tingginya lebih kurang 2,5 meter dengan diameter hampir 1 meter ini. Lokasinya terdapat di MTQ tingkat nasional ke-18 Palmerah Provinsi Jambi, yakni depan anjungan rumah adat Kabupaten Sarolangun Bangko atau Kabupaten Merangin. Saudara, ini adalah benar-benar unik. Apabila Anda selama ini hanya mengenal, bila searching di Google bahwa batu sungkai adalah batu untuk dibuat cincin, ternyata inilah batu sungkai itu. Jadi batu sungkai tidak hanya batu untuk dibuat cincin, tapi batu yang memang betul-betul besar. Dan ini adalah ukuran terbesar yang ada yang pernah ditemukan. Ini mirip sekali saudara sekalian guratannya dengan kayu yang ada di hutan, kayu balok. Nah, ada cerita lain tentang batu sungkai ini saudara sekalian. Anda boleh percaya atau tidak, tetapi ini sebuah hikayat yang mengatakan bahwa asal muasal batu sungkai itu adalah terjadi di zaman Sipahit Lidah. Konon katanya di dahulu kala ada orang sakti yang bisa menyumpahi seseorang, bisa mengutuk seseorang menjadi apapun. Salah satu diantaranya bisa menjadi batu dan lain sebagainya. Dan batu sungkai yang ada di Sungai Jernih ini juga tidak terlepas dari hikayat itu. Hikayat Sipahit Lidah yang konon katanya ada seorang raja yang ingkar dengan janji dan disumpah oleh Sipahit Lidah, maka rumahnya menjadi batu dan salah satu tiangnya katanya ini. Tapi itu tidak boleh dipercaya, itu hanya cerita poglo, cerita rakyat. Tapi apapun, ini adalah fakta bahwa ini adalah fosil kayu. Akibat proses alam ribuan tahun, maka kayu yang terbenam di dalam tanah sehingga menjadi batu. Dan inilah bentuknya kayu batu sungkai itu, atau batu sungkai. Mari kita lihat secara dekat. Nah, saudara sekalian, lihat ini. Ini benar-benar guratannya, garisnya seperti pecahan kulit kayu. Jadi ini bukan hasil rekayasa atau keterampilan para pengukir, tetapi ini benar-benar memang proses alami. Jadi asal dari batu ini adalah kayu. Nah, kita lihat lagi ini lekukannya. Ini lekukannya saudara sekalian. Jadi ini bukan relief, bukan hasil rekayasa keterampilan manusia mengukir, sebagaimana halnya para pematung. Nah, maka disebut fosil kayu sungkai. Ini Anda bisa lihat ini. Begitu detail, mirip dengan aslinya kayu gitu. Nah, kalaupun ada kayu sebesar ini, saudara, itu sudah sangat sulit ditemukan di hutan Jambi. Jadi fosil batu sungkai ini sekaligus mengingatkan kita bahwa Jambi dahulu kala adalah benar-benar memang memiliki hutan yang sangat lebat dan banyak terdapat kayu-kayu besar seperti ini.
Ini bagian terkecil barangkali dari kayu yang waktu itu ada. Nah, di sini ada semacam prasasti, saudara-saudara. Tetapi sayang sekali prasasti ini tidak jelas lagi dibaca. Tapi sedikit demi sedikit saya bisa bacakan di sini. Hikayat Batu Sungkai. Cerita yang diterima secara turun-temurun bahwa pada masa lalu hidup seorang raja yang memerintah di wilayah hulu Sungai Tabir. Sekarang Desa Muara Jernih, Kecamatan Pembantu Tabir Ulu, Kabupaten Daerah Tingkat 2 Sarolangun Bangko yang bernama Raja Banting. Nah, untuk menyeberang Sungai Tabir, Raja Banting membuat titian dari kayu sungkai. Karena Raja Banting memerintah sangat zolim, maka Raja Banting oleh rakyatnya dilaporkan barangkali kepada Raja si Pahit Lidah. Oke saudara, jadi ternyata orang sakti ini tadi adalah juga seorang raja, Raja si Pahit Lidah, yang menguasai seluruh wilayah pada zaman itu. Sudah beberapa kali Raja Banting diperingati oleh si Pahit Lidah, namun si Raja Banting semakin menjadi-jadi kelakuannya. Maka si Pahit Lidah sangat murka atau marah dan dengan menghentakkan kakinya di atas titian sungai Tabir. Sungai Tabir, titian itu jembatan saudara sekalian. Maka patahlah titian Raja Banting yang dibuat dari kayu sungkai tersebut. Dan Raja Banting juga ikut tenggelam, terbawa arus di Sungai Tabir oleh karena proses alam yang sudah begitu lama. Maka titian Raja Banting tersebut sudah berubah menjadi fosil kayu sungkai atau batu sungkai. Ukuran batu sungkai ini saudara sekalian yang ditemukan ini panjangnya lebih kurang berapa nih? 3,56 ya meter, diameter berapa ini? Ini udah tidak jelas saudara sekalian, lebih kurang 1 meter kali ya. Kemudian ditemukan di Desa Muara Jernih, Kecamatan Pembantu Tabir Ulu, Kabupaten Sarolangun Bangko pada bulan Juni tahun 1995. Saudara sekalian, kita putar jangan melawan arus. Saudara sekalian, ternyata hikayat Batu Sungkai ini mengandung beragam cerita di tengah masyarakat. Tetapi saya tidak akan mengulas masalah cerita dongeng atau folklore hikayat yang berkembang di masyarakat tentang si Pahit Lidah. Tetapi ini adalah fakta bahwa fosil kayu sungkai ini benar-benar terbuat asalnya dari kayu karena proses alam sehingga dia menjadi fosil. Dan ini adalah barang langka, barang yang sudah sangat sulit ditemukan. Bahkan selama ini kegiatan secara ilegal pengambilan batu sungkai di sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten Merangin itu sudah berlangsung sekian lama. Dan batu sungkai ini sudah dijual kemana-mana untuk menjadi salah satu bahan baku kerajinan tangan, apakah itu dibuat perabot rumah tangga, kemudian taman, ala-ala untuk melengkapi taman dan lain sebagainya. Jadi inilah batu sungkai itu apabila Anda belum pernah melihat, dan inilah sesungguhnya batu sungkai. Saudara, demikian tadi hikayat tentang batu sungkai yang ada di XMTQ Palmerah, Kota Jambi.
Boleh percaya atau tidak tentang hikayat tadi, tapi yang jelas batu sungkai ini adalah asli dan dibawa langsung dari Kabupaten Merangin sekarang. Dan itu sudah sangat langka dan Anda bisa melihat langsung ke sini untuk menyaksikan seperti apa batu sungkai itu sebenarnya. Dan itu ada di depan halaman rumah adat Kabupaten Merangin. Kalau dulu disebut Kabupaten Sarolangun Bantul. Saudara, bila Anda suka dengan video ini, silahkan di like dan share ke media sosial Anda. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Terima kasih atas segala perhatiannya. See you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga konten ini dapat menginspirasi kita semua. Terima kasih.